Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Setelah kematian menghampiri manusia, akan ada fase-fase kehidupan setelah kematian yang semuanya akan dilalui. 1. Alam barzah. Alam barzah merupakan tempat persimpangan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Setiap orang yang meninggal akan dikumpulkan di alam barzah sebelum menuju alam akhirat. Di antara keduanya ada batas barzah yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 20. Di alam barzah atau dikenal juga dengan sebutan alam kubur, setiap manusia yang mati akan didatangi oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir. Dia akan ditanya mengenai siapa Tuhannya, apa agamanya, apa kitabnya, dan siapa nabinya. Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan rekayasa. Tidak bisa seseorang menyiapkan jawaban saat masih hidup. Saat itu hanyalah amalan semasa hidupnya yang akan menjadi jawabannya. Jika yang meninggal bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan benar, maka dia akan diistirahatkan sampai tiba hari berbangkit. Namun jika tidak bisa menjawab, maka dia akan disiksa di alam kubur. 2. Hari Kebangkitan. Pada hari kebangkitan, semua manusia yang mati akan dibangkitkan kembali. Di hari itu, malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala yang pertama, sehingga semua makhluk hidup akan mati. Kemudian ditiupkan kembali untuk yang kedua kalinya, maka semuanya akan bangkit kembali. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. 3. Penggiringan ke padang mahsyar. Setelah manusia dan juga makhluk yang lainnya dibangkitkan, maka Allah akan mengumpulkan mereka di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama di dunia. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surat Ibrahim ayat 48. 4. Penimbangan amal baik dan buruk. Semasa hidup di dunia, manusia melakukan berbagai macam amalan. Setiap perbuatan yang dilakukan di dunia selalu ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan di dunia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan amalan-amalan buruknya. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalannya itu hanya seberat biji sawi pun, kami pasti mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. 5. Hari perhitungan amal. Pada hari penghisapan, manusia akan diberikan kitab catatan amal perbuatan mereka selama di dunia. Barang siapa yang diberikan kitab amalan dari sebelah kiri, maka celakalah untuknya. Dan jika kitab amalan tersebut diberikan dari sebelah kanan, maka kebahagiaan untuknya karena mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Sungguh kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 25 dan 26. 6. Melintasi jembatan yang lurus. Setelah melewati fase hisab, seluruh manusia akan melewati jembatan Sirotol Mustaqim yang berhubungan dengan surga, dan di bawahnya adalah neraka jahanam. Neraka jahanam itu memiliki jembatan yang lebih tipis dari selai rambut dan setajam pedang. Di atas jembatan itu terdapat besi-besi dan pagar yang runcing. Keduanya akan mengambil apa saja yang dikehendaki Allah. Orang-orang yang ada di atas jembatan itu ada yang berlari secepat kedipan mata, kilat angin atau kuda berlari. Para malaikat berkata, "Ya Allah, selamatkan, selamatkan." Yang berhasil sampai di seberang jembatan diselamatkan. Yang dikoyak juga selamat, sedangkan yang dibanting ke dalam neraka dengan posisi wajah terlebih dulu masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad. 7. Surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan surga untuk ditempati oleh orang-orang soleh. Surga adalah sebaik-baik tempat kembali. Di dalamnya tidak terdapat kepayahan dan kesulitan. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Quran Surat Araf ayat 29. 8. Neraka. Neraka adalah tempat yang disediakan Allah bagi orang-orang yang bermaksiat selama dia masih hidup.
Sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surat Al-Furqan ayat 66.